firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu, berpeganglah kalian semua bihablillah, kepada tali agama Allah, jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat di atas amrun bil i'tisami bidinillah. Ayat di atas merupakan perintah Allah untuk berpegang teguh dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Kita telah dipersatukan, hadirin. Siapa yang mempersatukan kita? Nabi Muhammad. Dengan apa kita dipersatukan? Dengan agama Islam. Maka dengan agama Islam semuanya bersatu, enggak kaya, enggak miskin. Tetap sholatnya di tempat yang satu masjid. Wong sugih tekane kiri ya sofe mburi. Wong marat tekane di sitan ya sofe ngarep. Enggak ada perbedaan, hadirin. Di dalam shaf kita, dalam sholat, enggak ada perbedaan puasa. Puasa pun enggak beda. Ya, jangan terus dipikir ada wong sugih puasa setengah hari oleh di wong melarat tambah suwe. Enggak, sama, hadirin. Dalam beribadah sama. Enggak ada batasan tertentu, tidak ada perbedaan tertentu. Ini kita sudah dipersatukan dengan agama Islam, hadirin. Yang dulunya bercerai-berai dengan adanya kesukuan, suku A, suku B, suku C. Ya, ada masalah sedikit, ribut, perang, saling membunuh, saling bertikai, saling membenci. Dengan adanya Islam, kita bisa saling menyayangi. Alhamdulillah. Makanya hadirin, kalau ada usaha, siapapun orangnya, kok ternyata mengusahakan kita untuk bercerai-berai, jangan diikuti, hadirin. Sebab persatuan itu hukumnya wajib. Ya, belajar dari sejarah kemerdekaan Indonesia, hadirin. Dulu bukan nggak berjuang, jangan salah. 350 tahun kita dijajah, bukan kita nggak berjuang, hadirin. Cuman perjuangannya masih apa? Masih bersifat kedaerahan. Masih bersifat kesukuan, masih bersifat pergolongan, jadi nggak bersatu. Suku ini berjuang sendiri, suku ini berjuang sendiri, daerah ini berjuang sendiri. Ya, makanya kan dulu sering diilustrasikan, sering dicontohkan ibarat sapu lidi. Kalau cuma satu ditugel gampang, tapi kalau satu lidi bersama-sama bisa diputus? Nggak bisa, hadirin. Paham ya? Jadi itulah persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa huwa tamassuku wal akhdhu bihi wal istiqamatu alaih. Maksudnya apa? Tamassuk, berpegang kuat, wal akhd, menggenggam, wal istiqamah, konsisten, ya, wal istima'u ala dzalik, dan bersatu atas agama Islam. Ini dari dulu, hadirin. Dari dulu ulama kita, mulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha menyatukan dan berhasil. Nabi Muhammad menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Bahkan di suku Ansor sendiri ada Aus dan Khazraj yang setiap hari perang. Setiap saat perang. Dipersatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi apa dasar persatuannya, apa, hadirin? Dasar persatuannya adalah agama Islam. Tuhannya satu, Allah Subhanahu, nabinya satu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya satu, apa? Al-Quran. Paham ya? Ini kita dari dulu, dari mulai berusaha untuk dipersatukan. Jadi jangan mudah untuk dipecah belah. Makanya ngaji, hadirin, tahu ilmu, jadi nggak kemakan fanatisme buta atau fanatik buta. Ini yang menyebabkan umat Islam ini terpecah belah karena fanatik buta, hadirin. Padahal kefanatikan sudah dihilangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi tetap saja setan dengan bala kurawanya itu menghembus-hembuskan tentang apa? Fanatik buta. Supaya panjenengan fanatik di satu golongan, fanatik di satu suku, fanatik di satu daerah, yang akhirnya membenci yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang dimaksud dengan berpegang kepada agama Allah, maksudnya tamasuk
kemudian al-akhdhu, al-istiqamah, wal-ijtima'. Ya. Pertama, berpegang kuat, menggenggam kuat, konsisten, kemudian bersatu atas nama agama Islam. Wa nahyun 'anit tafarruqi fi. Dan ayat tersebut juga larangan. Larangan apa? Larangan dari bercerai-berai di dalamnya. Enggak boleh umat Islam itu bercerai-berai. Li'annal jama'ata rahmah. Sebab sesungguhnya persatuan itu adalah rahmat. Wal furqatu adzab. Dan cerai-berai atau perpecahan itu adalah azab. Wa yadullahi ma'al jamaah. Sedangkan pertolongan Allah bersama dengan para jamaah, bersama dengan orang-orang yang bersatu di atas agama Islam. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walamma kana qiwamu hadzal din asy-syarif wa asluhu bil ijtima' wal muawanati wa ittihadil kalimati kana al iftiraqu fihi wa adamul musa'adati ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa dha'fih. Rasulullah bersabda, maka tatkala tiang penegak agama Islam maksudnya yang mulia ini, dan pondasinya adalah dengan bersatu, wal muawanati, dan saling tolong menolong, wa ittihadil kalimah, dan menyatukan kalimat, kanal iftiraq, maka bercerai-berai, ya, kanal iftiraq fihi, di dalam agama, wa adamul musa'adati, dan tidak adanya saling tolong menolong, ya, ala iqamatihi, di dalam menegakkannya, ya, di dalam menegakkan agama Islam, mujiban liwahnihi, maka hal ini akan menyebabkan lemahnya agama dan tidak berdayanya agama. Fadhahara anal istima'a fiddin, maka jelas bahwa bersatu dalam agama, aslu kulli khair, adalah pangkal dari setiap kebaikan, wassalahin, dan perbaikan, wattafarruq, sedangkan perpecahan fihi, di dalam agama, aslu kulli syarrin wa bala'in, adalah pangkal segala keburukan dan juga bencana. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Allah berfirman, dan ingatlah atas nikmat Allah kepadamu, idh kuntum a'da'an, yang tadinya dulu kamu ini bermusuh-musuhan, saat masa jahiliyah bermusuh-musuhan. In kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah mempersatukan hatimu. Amrun bisyukrihi, ayat di atas merupakan perintah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala ni'matil ulfatil lati an'amallahu biha alaihim, atas nikmat persatuan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi hadirin, persatuan ini diperintahkan oleh Allah, bahkan wajib untuk disyukuri. Ya, sedangkan perpecahan ini sesuatu bala, satu dosa yang wajib kita hindari. Makanya kalau kita diberi persatuan oleh Allah, syukur kepada Allah. Dan jangan sampai hadirin kembali menjadi bermusuh